Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semua jamaah yang saya hormati. Sebagaimana biasa sebelum kegiatan rutinitas kita setiap malam Jumat kita laksanakan, dan bersamaan pada malam hari ini adalah malam Jumat Legi kalau orang Jawa. Kalau saya rubah menjadi orang Batam ya malam Jumat Manis. Ada tambahan rutinitas kita yaitu pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Maka terlebih dahulu biasanya kita mengaji, ya, mengaji untuk menambah ilmu dan juga menambah keberkahan di majelis kita ini. Namun pada malam hari ini bertepatan dengan malam HUT RI ke-78 yang tadi siang juga baru semuanya kita merayakannya, ya, merayakannya. Maka barangkali ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita ke depannya. Nanti saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Sebelumnya saya akan mendengar kekompakan bapak-bapak dan kesemangatan bapak-bapak, ya. Anggap aja yang selama ini mungkin setahun yang lalu ini kita lagi dijajah, ya, dijajah. Tadi siang kita sudah merdeka. Coba kompaknya kayak apa? Merdeka. Wah, malah kalah kiainya sama muridnya. Iya, cuman nggak kompak ya Pak ya, nggak kompak. Kita ulangi lagi, merdeka. Sekali lagi merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, harus semangat, harus semangat. Bagaimana nggak semangat kita cuma hanya merdeka, merdeka gitu aja, nggak mengalami perang, ya kan? Kalau mengalami perang mungkin, senangnya minta ampun, ya. Bapak-bapak yang saya hormati, ini ada sebuah motivasi ataupun semangat kita ke depan. Kita perhatikan di akhir-akhir ini dengan adanya hari ulang tahun Republik Indonesia kemerdekaan yang ke-78. Itu di tingkat masyarakat, terutama di RT RW, itu hanya terdengar dan terlihat dengan adanya kegembiraan ataupun kesenangan-kesenangan begitu saja. Ya. Dalam peringatan tersebut ada yang lucu-lucu saking senangnya Pak. Ya, yang lucu-lucu. Di antara lucu-lucunya itu apa? Ada ibu-ibu goyang pinggul dengan memakai apa? Balon. Ada juga, ya kan Pak? Ada ibu-ibu yang satu ruangan itu ada berapa ibu-ibu gitu kan, lomba menangkap bebek. Ya, dengan mata tertutup. Ada kan di Facebook saya? Ini saking lucunya. Saking lucunya. Jadi bebeknya nggak ketangkap, ibu-ibunya pada tabrakan masing-masing, adu kepala masing-masing. Lucu nggak Pak? Lucu. Ada yang mengajarkan perlombaan lomba karaoke, ya. Ada juga yang lomba goyang inul,
Ada juga lomba bapak-bapak memakai daster. Ya. Ada juga banyak tuh Pak Des, apalagi sekarang di TikTok kan kelihatan juga di media sosial. Betul gak Pak? Bapak-bapak baris berbaris tapi memakai pakaian ibu-ibu. Pakai pakaian ibu-ibu. Di waktu sekolah. Ya. Yang bapak-bapak kan kalau untuk menyerupai ibu-ibu kan yang kelihatan bedanya itu kan Pak? Hanya susunya saja. Nah, susunya dikasih balon. Biar kelihatan kayak macam ibu-ibu. Banyaklah aneka ragam daripada perlombaan-perlombaan tersebut. Yang tujuannya adalah untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Melambangkan dan menyatakan kesenangannya, kegembiraannya ketika Indonesia sudah merdeka. Namun bapak-bapak yang saya hormati, ada yang mungkin yang untuk kita yang ya sedikit banyak kita peduli dengan agama, ya sedikit banyak kita orang-orang yang ahli ngaji, ahli dzikir, ahli mujahadah, ahli istighosah, itu kita terlupakan dengan jerih payah daripada para pejuang-pejuang kita. Ya. Sadar atau tidak, kita akuin atau tidak, kita ini Pak yang meneruskan kemerdekaan ini mempunyai hutang budi yang banyak kepada pahlawan-pahlawan kita, kepada para pejuang, kepada para pahlawan. Hutang budi yang sangat luar biasa. Kalau seandainya sampai saat ini negara kita belum merdeka, mungkin juga belum tentu kita bisa menikmatin rokok, ya. Belum tentu bisa menikmatin kita ngerokok, kita makan-makan, kita ngaji bareng. Belum tentu. Bagaimana mau asik makan-makan, mau asik ngerokok-ngerokok. Baru nyedot rokok mungkin 2-3 sedotan sudah terdengar suara letusan, suara tembak, ya, rame-rame sana sini dan seterusnya. Ya kan Pak? Lah ini hutang budi yang sebesar inilah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus mau tidak mau harus kita kita tempuh, ya. Yang harus kita berikan imbal baliknya. Kita hanya bisa menikmatin saja. Dan yang lucunya lagi hanya bisa menikmatin saja tapi kita lupa dengan para pejuang kita. Ingat hanya dalam sejarah begitu saja. Padahal juga pejuang-pejuang kita ini juga butuh siraman daripada kita. Butuh ayoman daripada kita. Karena mereka sudah berada di alam kubur. Lah yaolah katakanlah begini, ya. Hari ini kita mengadakan peringatan atau perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Sebelum kita lomba-lomba atau besok setelah kita lomba-lomba, yaolah ngadakan itu doa-doa arwah kayak. Ya minim-minimnya itu tahlil lah. Ya. Pahala tahlil itu kita kirimkan kepada para pejuang-pejuang kita. Ada enggak kira-kira Pak? Ya, ada kalau di istana lah. Kalau di istana baru aja kemarin nih Pak ya. Ya Pak Witano, bener enggak? Tengok kan di YouTube kan? Presiden mengadakan istighosah kubro. Tapi dari tingkat kelas menengah ke bawah terutama RT dan RW dan kelurahan itu jarang Pak. Jarang. Sehingga maknanya daripada kemerdekaan itu hanya untuk sekedar poya-poya saja. Ya, biar kelihatannya aja lah rame-rame ini peringatan. Malah akhir-akhir ini yang bapak-bapaknya sudah banyak yang tidak antusias lagi. Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia itu hanya dirayakan oleh anak-anak, ya, anak-anak SMP ke bawah.
Baru saja tadi siang tuh saya melihat di depan rumah saya aja yang rame dari pagi sampai sore dalam keadaan hujan, gerimis, itu pun masih rame terus. Akan tetapi yang rame kan bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu, tapi anak-anak. Nanti lama-lama hilang ini Pak, peringatan-peringatan seperti ini. Nah oleh sebab itu kita yang santri juga harus tahu diri. Sebagai seorang santri, sebagai seorang yang ahli agama, yang ngerti agama, yang ahli wirid, ahli dzikir, harus tahu diri. Tahu diri apa? Kita hutang kepada pejuang-pejuang kita, kepada pahlawan-pahlawan kita. Yang sampai sekarang ini kita nikmatin kehidupan kita ini berkat daripada jasa beliau-beliau itu Pak. Akan tetapi apa imbal balik kita? Justru hasil kemerdekaan itu kita rayakan dengan kegembiraan, dan kegembiraan itu banyak yang menimbulkan kemaksiatan. Coba kalau ada orang yang kerja di sebuah perusahaan atau di kantor misalnya, ya, atau di kepemerintahan, itu di sana itu yang ada cuman baris berbaris. Itu pun kalau orang perusahaan juga baris berbarisnya juga ngawur gitu aja lah, pokoknya ikut-ikutan gitu aja. Tapi yang mengatasnamakan atau yang ada indikasinya ke doa itu hanya satu kalimat saja. Apa? Mengheningkan cipta mulai. Betul kan Pak? Terus bapak-bapaknya merunduk, ibu-ibunya merunduk, betul nggak? Nggak tahu doa apa itu. Apa cuma hanya diem saja atau mungkin membayangkan hutang, nggak tahu kita. Ketika mengheningkan cipta mulai, ya udahlah. Ini yang menjadikan sebuah keprihatinan kita bersama Pak. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari ini, yang tadi satu hari kita mengadakan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, paling tidak kita bersama-sama istighosah. Bertepatan pada malam hari ini adalah rutinan kita untuk menjalankan atau melaksanakan istighosah ataupun mujahadah, dan juga pembacaan manaqib. Itu akan kita hadiahkan kepada pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan kita, Bapak. Ini bapak-bapak yang saya hormati, yang menjadikan PR kita bersama, ya. Di sini juga ada Pak RT, ya. Juga ada Pak mantan RW juga. Nah, paling tidak ini menjadikan sebuah catatan kita. Suatu saat nanti mau mengadakan HUT RI ke-79, paling tidak ini diagendakan. Semua warga ditariin iuran, ya. Untuk kelancaran acara tersebut kan Pak. Nanti ditambah untuk memberikan piala-piala ataupun hadiah-hadiah. Enggak ada kok perlombaan itu baca ayat-ayat pendek atau surat-surat yang penting itu enggak ada. Ya, lombanya juga memasukkan paku dalam botol, ya gitu kan. Terus lomba balapan memakai karung kayak Pak Presiden, ya kan. Pak Presiden ada itu Pak di TikTok itu kan, ikut lomba balapan karung. Ternyata Pak Presidennya kalah. Ada yang lihat nggak Pak? Ada lah ya. Saya lihat semalam tuh ketawa-ketawa sendiri saya. Tapi nggak apa-apa, sumput. Karena apa? Karena Pak Presiden sudah mengadakan acara istighosah. Lah kita dari RT dari RW, ya berapa biaya? Belasan juta Pak yang kita keluarkan itu untuk acara terselenggaranya HUT RI di tingkat RW itu Pak. Bukan hanya 1-2 juta. Bisa juga mencapai puluhan juta. Ya kan? Tapi dari segi manfaatnya apa coba kita lihat. Lembu yau itu diambil lah mungkin 500 atau 1 juta. Dibelikan kue-kue atau makanan-makanan atau minuman-minuman. Semua masyarakat itu diajak. Ya minim-minimnya tahlil lah. Jangan lokek-lokek kok aja cuman Fatihah saja. Ya kan? Ya kan Pak? Nah terus makanan-makanan itu disedekahkan kepada
warga ataupun masyarakat, pahalanya dihadiahkan kepada almarhum almarhumah para pejuang kita, kan ala lebih bagus. Ya kan Pak? Ada nggak yang terbesit ke situ? Nggak ada Pak, nggak ada. Coba bisa kita bayangkan saja, kalau ada acara hari hari besar Islam lah, entah itu Maulid Nabi, entah itu Isra Mi'raj, entah itu Nuzul Quran, entah itu halal bihalal. Nah, ini sangat sulit untuk mengumpulkan dana, ya. Apalagi RT RW-nya nggak mau ikut terjun langsung ngurusin masalah pendanaan untuk hari-hari besar Islam. Aduh, kalian 10.000 aja sambil ngedumel, nggak ada Pak, adanya 5.000, ya kan? Coba kalau hari ulang tahun, ya, atau perayaan HUT RI kayak gini, itu semua RT RW terpanggil, bila perlu masyarakat semua dimintain iuran. Ya, satu rumah bisa juga 50.000 atau 100.000 atau minim-minimnya 25.000 lah. Kalau nggak mau membayar iuran, nanti nggak usah dikasih kupon. Iya kan Pak? Nah, ini yang menjadikan sebuah keprihatinan kita bersama Bapak. Oleh sebab itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita sedikit berpikir, ya. Bertafakur keadaan ini. Apa yang harus kita bisa berikan kepada para pejuang-pejuang kita? Apa imbal balik kita kepada mereka? Sementara mereka tidak peduli istri, tidak peduli anak, tidak peduli saudara, tidak peduli kawan, bahkan tidak peduli nyawanya sendiri aja siap dikorbankan untuk pengorbanan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita tinggal menikmatin saja, ya, kemerdekaan itu. Malah kita larikan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang bermaksiat, bermungkarat. Ya kan Pak? Ini zaman sudah terang benderang, ya. Di media sosial juga sudah tersebar kemana-mana, sudah cukup banyak diketahui oleh orang, banyak dilihat, banyak didengar. Yang bapak-bapak berpakaian ibu-ibu, nanti yang ibu-ibu mengikuti perayaan itu dengan lomba tarik tambang, ya. Bahkan sekarang malah ada yang wanita petinju wanita, ada Pak ya. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang menikah dengan mereka. Ya, kalau sempat ya, ada bapak-bapak yang menikah dengan petinju, ya, kalau sempat ada masalah kita lagi ngomong langsung ditinju sama dia. Ya kan Pak? Nah, ini sekali lagi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, ya, kebetulan sekali, dan kalau bisa diagendakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Walaupun itu tidak bertepatan dengan malam Jumat, paling tidak bagaimana kita bisa menggerakkan jamaah untuk perayaan hari kemerdekaan Indonesia itu kita rayakan dengan istighosah, mujahadah, dengan zikir bersama, atau paling tidak kita adakan tahlilan, atau seapes-apesnya ya kiriminlah Fatihah dan doanya untuk beliau-beliau tersebut. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut di alam kuburnya juga diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ampunan atas segala dosa-dosanya dan diterima atas segala amal baiknya, dan semoga beliau-beliau semua di alam kuburnya dijadikan oleh Allah sebagai taman daripada pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.